Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Harta Habis Akibat Terkena Santet. Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Kali ini saya akan menceritakan kisah pengalaman dari narasumber yang pernah membuka warteg di salah satu kota besar, yaitu di Jakarta. Kejadian ini di tahun 90-an. Beliau mempunyai usaha yang sudah berjalan selama hampir 20 tahun lamanya. Namun di akhir tahun 2002, usaha itu harus gulung tikar. Apa yang menyebabkan usaha yang sudah dikelola, sudah ditekuni sampai puluhan tahun harus gulung tikar? Beginilah awal kisahnya. Sebut saja namanya adalah Pak Karto. Dia dikenal sebagai orang yang sosialisa. Pak Karto dikenal sebagai orang yang sosialnya luar biasa terhadap lingkungan di mana dia tinggal, yaitu di salah satu kota besar di Jakarta. Pak Karto yang berasal dari kampung datang ke Jakarta dengan membuka usaha warteg sampai akhirnya bisa sukses dan memiliki aset-aset yang berharga. Pak Karto juga dikenal dengan orang yang tidak percaya dengan hal gaib. Dia selalu mengesampingkan dengan unsur-unsur apapun tentang larisnya warteg yang dikelolanya. Pak Karto selalu membantah apa yang disangkakan orang-orang sekitar tentang perilaku-perilaku ataupun hal-hal yang berurusan dengan gaib. Nah, ini juga tentang kejadian yang membuat wartegnya sampai gulung tikar. 1 tahun sebelum akhirnya Pak Karto menutup wartegnya, Pak Karto mengalami sakit-sakitan. Awalnya hanya sekedar seperti sakit panas dan angin yang membuat kulitnya gatal-gatal. Pak Karto juga mempunyai alergi, jadi hanya mengira itu hanya gatal biasa akibat cuaca yang berubah. Dia sudah berusaha mencari obat di apotik, bahkan lewat dokter spesialis. Penyakit yang diderita itu selama 1 minggu pertama diobati lewat obat-obatan biasa, namun tidak kunjung membaik. Hanya kering, tapi nanti di tengah malamnya Pak Karto akan merasakan gatal lagi. Hampir setiap malam tidak bisa istirahat dengan tenang, dan itu berlangsung selama 1 minggu berturut-turut. Minggu berikutnya Pak Karto mencoba berobat ke puskesmas dan juga rumah sakit. Di puskesmas hanya dikasih obat dengan suntikan. Katanya itu seperti cairan air. Namun tetap saja, sama sekali tidak ada perubahan. Sedangkan di rumah sakit katanya hanya gatal biasa akibat cuaca dan hanya diberi obat pereda. Mulai dari itu, Pak Karto yang mengalami gatal-gatal. Urusan wartegnya pun diserahkan kepada istrinya. Karena Pak Karto yang merasakan bagaimana tubuhnya yang secara tiba-tiba menjadi gatal, menggaruknya sampai terluka. Dari berbagai obat kulit di apotik dibelinya. Obat dari dokter pun sudah dicobanya. Dan tidak sampai di situ saja. Pak Karto berusaha mencari cara lain untuk mengobati penyakitnya. Pak Karto mendatangi dokter spesialis. Penyakit yang sedang dideritanya katanya hanya alergi debu.
Namun dari berbagai dokter yang dikunjunginya, tidak ada yang sama dalam penyebutan penyakit yang diderita Pak Karto. Sampai di bulan berikutnya, Pak Karto mendatangkan lagi seorang dokter spesialis untuk menyuruh merawat dirinya di rumah. Namun bukannya membaik. Selama 1 bulan, penyakit kulit yang tadinya hanya ada di kaki, justru sekarang menjalar ke bagian atas. 2 bulan kondisinya semakin parah, yang membuat istri dan anak-anaknya sampai bingung harus bagaimana. Sakit yang diderita Pak Karto sama sekali tidak ada perubahan, justru semakin memburuk. Sebenarnya apa yang menyebabkan Pak Karto sakit seperti itu? Dari dokter umum yang dikunjungi, sampai dokter spesialis didatangkan, merawat secara langsung di rumahnya. Namun semua usaha yang dilakukan keluarganya tidak memberikan dampak positif. Di bulan berikutnya, Pak Karto mendatangkan lagi dokter spesialis yang berbeda untuk merawat di rumahnya sendiri selama 1 bulan. Karena sakit kulit yang tadinya hanya sedikit, semakin hari semakin menjalar ke seluruh tubuhnya. Dan itu pun berimbas kepada anaknya Pak Karto, yang mungkin 2 bulan belum terasa biaya operasionalnya untuk mendatangkan dokter spesialis ke rumah, menebus obat yang setiap obat itu harganya sangat mahal, dan itu setiap hari 3 kali obat. Awalnya dia mendatangkan dokter spesialis itu belum terlalu terasa, tapi lama-kelamaan membludak. Karena sampai 4 bulan lamanya, Pak Karto mengidap penyakit kulit yang tidak jelas apa sebabnya. Walaupun banyak orang yang sudah mengatakan bahwa Pak Karto itu terkena guna-guna, tapi Pak Karto selalu membantah apa yang orang-orang sanggahkan terhadap hal-hal mistis. Pak Karto sama sekali tidak mempercayai hal itu. Dia masih menjalani obat secara nyata dengan mendatangkan dokter spesialis sampai 4 bulan lamanya. Kini aset-asetnya, dari mulai mobil dijual untuk biaya berobatnya, sementara pendapatan wartegnya masih standar. Tentang Pak Karto yang punya penyakit kulit, membuat orang-orang atau konsumen yang tadinya berlangganan, ketika tahu kalau Pak Karto sedang mengalami penyakit kulit, mereka yang beranggapan penyakit itu akan menular. Orang-orang yang berlangganan di wartegnya kini satu persatu mulai pergi, berpindah ke yang lainnya, dan itu berimbas kepada pendapatan Pak Karto yang kian berkurang. Setiap bulannya pasti ada pengeluaran, sedangkan pendapatannya tidak jelas, dan itu terus-menerus berlanjut sampai akhirnya warteg yang sudah dibangun selama puluhan tahun kian sepi pembeli. Pendapatan selama Pak Karto merantau di Jakarta, aset-asetnya yang banyak kini satu persatu mulai dijual untuk biaya perawatan Pak Karto. Pak Karto disarankan oleh keluarganya untuk melakukan operasi kulit di luar negeri. Saran itu pun dilakukannya. Selama 1 bulan itu harus bolak-balik ke luar negeri, dan biaya yang dikeluarkannya pun sangat banyak. Tetangga yang tahu keadaan perekonomian keluarganya Pak Karto, yang kini sudah berubah, ikut prihatin melihatnya, dan mereka beranggapan kalau sakitnya Pak Karto ini karena terkena guna-guna ilmu hitam, bukan sakit sewajarnya. Tapi tetap saja, Pak Karto masih tidak mempercayai dengan hal yang mistis. Singkatnya, setelah dioperasi di luar negeri, yang mengakibatkan semua aset-asetnya hanya tersisa rumah dan juga wartegnya, sementara pegawai karyawan yang bekerja di wartegnya
Satu persatu pun mulai keluar, dengan alasan mereka takut ketularan penyakit yang diderita Pak Karto. Kini hanya tersisa 3 pegawai saja, yang gajinya pun dipotong, karena pendapatannya kian berkurang. Hampir 7 bulan, warteg yang tadinya ramai dengan pembeli, sekarang hanya 1, 2, 3 pelanggan yang datang. Sampai akhirnya, pegawainya pun mengundurkan diri karena gaji yang sangat pas-pasan. Setiap kali ada pegawai baru, pasti hanya bertahan 1 bulan karena mengetahui keadaan Pak Karto yang mengidap penyakit kulit. Dengan alasan penyakit kulit itu takut menular. Sampai hampir 1 tahun lamanya, usaha wartegnya Pak Karto semakin menyusut dan akhirnya jatuh bangkrut. Sementara kondisi Pak Karto sendiri semakin parah. Rasa gatalnya yang setiap hari mengganggunya sampai mengeluarkan darah karena garukan yang terlalu kencang, yang membuat kondisi kulitnya bertambah parah lagi. Kini para tetangga mengucilkan Pak Karto, sampai Pak Karto harus mengurungkan diri di dalam rumah. Anak dan juga istrinya pun menyerah dengan usaha yang dilakukannya. Biaya pengobatan yang mahal, tapi tidak ada perubahan. Hidup dikucilkan oleh tetangganya, dan usaha wartegnya pun sudah bangkrut, sampai akhirnya memutuskan untuk balik ke kampung. Di kampung inilah banyak yang menyarankan kepada Pak Karto. Banyak yang mengatakan kalau penyakit yang diderita oleh Pak Karto sangat tidak wajar. Dan ada satu keluarga, yaitu adik sepupunya, pernah sesekali memanggil orang pintar tanpa sepengetahuan Pak Karto karena saking sayangnya terhadap Pak Karto. Dia mencari tahu sebenarnya apa yang membuat Pak Karto punya penyakit kulit yang aneh, yang sampai berkepanjangan, tidak sembuh-sembuh, malah semakin parah. Adik sepupunya ini yang datang ke salah satu ustadz. Adik sepupunya menceritakan tentang kondisi Pak Karto, dan hasil dari praktisi ini mengatakan kalau Pak Karto ini ternyata disantet, yang membuat apapun yang dimilikinya dalam wujud duniawi, harta dan benda akan menjadi habis, dikarenakan penyakit yang diderita tidak akan sembuh jika diobati secara medis. Di esok harinya, saat adiknya Pak Karto berkunjung ke rumah Pak Karto, adik sepupunya ini menjelaskan, "Kang, sampean ini terkena santet, Kang," ujar adik sepupunya Pak Karto. "Kamu tidak usah ngomong yang aneh-aneh. Aku tidak percaya dengan hal begituan," jawab Pak Karto. "Kalau sampean tidak percaya, apa perlu saya buktikan kalau sampean ini terkena santet? Penyakit kulit yang diderita sampean itu adalah penyakit penghancur perekonomian sampean. Aset-aset sampean semuanya akan terkuras habis. Buktinya, sampean sudah berobat ke sana kemari, bahkan sampai ke luar negeri. Tapi hasilnya apa? Malah penyakit sampean menjadi parah. Sama sekali tidak ada perubahan." Mendengar penjelasan dari adik sepupunya, Pak Karto pun mulai mendengarkan, mencerna setiap kata yang diucapkan oleh adik sepupunya. Dia seperti terbayang apa yang pernah dia miliki. Tapi semenjak penyakit kulit itu datang, semuanya habis begitu saja, dan itu habis dalam waktu 1 tahun. Antara percaya dan tidak dengan adik sepupunya, Pak Karto pun akhirnya menjadi luluh. Dia pun pasrah dengan keadaannya. "Kalau memang benar seperti itu, tolong panggilkan praktisi untuk kesini. Saya ingin tanya secara langsung, sebenarnya apa yang membuat saya seperti ini? Dan saya akan lebih percaya lagi
kalau penyakit yang saya derita itu bisa sembuh, saya akan mempercayai kalau hal gaib itu ada. Karena sampai sekarang, saya belum percaya dengan hal-hal mistis. Adik sepupunya yang merasa tertantang dengan pengakuan Pak Karto. Lalu ia pun mendatangi lagi kediamannya sang ustadz. Pak Ustadz, saya mau minta tolong Pak Ustadz. Kakak sepupu saya, dia dari dulu sampai sekarang tidak percaya dengan adanya hal gaib. Saya mohon berikan petunjuk untuk dia, agar dia percaya bahwa yang dideritanya saat ini bukan hal yang wajar. Seperti apa yang Ustadz pikirkan, seperti apa yang Ustadz tuturkan kepada saya kemarin. Dan singkat ceritanya, Ustadz itu pun datang ke tempatnya Pak Karto. Mereka pun mengobrol dengan kondisi Pak Karto yang hampir seluruh tubuhnya semacam ada bintik-bintiknya. Mohon maaf, mungkin kalau dulu orang bilang seperti borok atau koreng yang sudah menjalar ke seluruh tubuhnya Pak Karto. Ustadz pun kemudian menyuruh Pak Karto untuk mengambil air wudhu untuk melakukan sholat hajat. Sepupunya Pak Karto yang mendengar Pak Karto disuruh mengambil air wudhu, seketika itu juga terkejut melihat tangan, kaki, dan wajahnya Pak Karto yang terkena air. Langsung gatal-gatal, luar biasa gatalnya, yang membuat tangan dan kakinya berdarah akibat garukan yang terlalu kencang. Mohon maaf Pak Ustadz, memang kalau terkena air pasti akan terasa gatal seperti itu, ujar adik sepupunya Pak Karto. Ya sudah, sampean lakukan tayamum saja. Maaf Pak Ustadz, seumur-umur saya belum pernah yang namanya tayamum, kata Pak Karto. Iya, nanti saya akan ajarkan, jawab Pak Ustadz. Langkah demi langkah Pak Karto diajarkan tayamum dengan membaca doa sampai selesai. Setelah selesai tayamum dengan keadaan sakit, Pak Karto melakukan sholat hajat dalam keadaan duduk, tidak berdiri sepenuhnya, karena penyakit yang diderita membuat kakinya tidak kuat untuk berdiri lama. Ustadz pun mengajarkan setiap gerakan sampai selesai dan dilanjutkan dengan berzikir. Saya minta tolong kepada seluruh keluarga agar membacakan ayat-ayat ruqyah, agar pengaruh jahat, sihir, atau ilmu hitam, atau apapun hal yang tidak baik, agar bisa cepat luntur. Semoga dengan izin Allah, apa yang menjadi penyebab sakit yang diderita Pak Karto bisa terangkat. Kini Pak Ustadz dan juga keluarganya Pak Karto mulai membaca ayat-ayat ruqyah. Suasana di rumah yang sebenarnya tidak ada kipas angin. Mereka semua merasakan hawa panas di dalam rumah itu. Dengan suasana yang begitu panas, sang Ustadz terus melantunkan doanya, dan seluruh keluarga Pak Karto tidak ada yang boleh berhenti membaca ayat ruqyah, membaca istighfar, sholawat Nabi, sampai hampir 2 jam lamanya. Sekarang kondisi Pak Karto menggeliat-geliat mendengar bacaan doa yang dibacakan Ustadz termasuk keluarganya, sampai tubuh Pak Karto sangat kepanasan. Terus baca istighfar, sholawat Nabi, ayat-ayat ruqyah, jangan berhenti. Tidak bisa dibayangkan bagaimana sakitnya tubuhnya Pak Karto. Saat diruqyah, Pak Karto seperti orang kesurupan, memberontak ke sana kemari dengan erangan kesakitan dan juga kepanasan. Keluarganya percaya kalau ada sesuatu yang janggal yang membuat kondisi Pak Karto seperti itu. Suasana rumah seperti dipanggang di atas bara api.
dan suara gaduh pun terdengar. "Kalian terus membaca sholawat Nabi. Nanti akan saya jelaskan apa yang sebenarnya terjadi," ujar Pak Ustadz sembari membacakan doa di hadapan seember air. Tubuhnya berontak dengan kuat. Kepalanya yang dipegang oleh Pak Ustadz dengan dibacakan doa. Semakin lama tubuhnya Pak Karto melemah, seperti orang pingsan. "Astagfirullahaladzim, Bapak kenapa Pak Ustadz?" Tenang, jangan disentuh dulu. Insya Allah pengaruh jahat atau sihir ini, penyakit yang diderita Pak Karto selama ini, insya Allah sudah mulai luntur," jelas Pak Ustadz. Setelah itu Pak Ustadz mengambil air, lalu ditorehkan ke lehernya Pak Karto. Baluran air dari mulai tangannya, leher sampai ke kaki. Keluarganya yang melihat itu sempat terkejut, karena biasanya setiap kali tubuhnya Pak Karto terkena air, maka langsung akan bereaksi gatal-gatalnya. Tapi berbeda dengan air yang dibalurkan oleh Pak Ustadz. Mohon maaf Bu, tolong siapkan bak mandi, dan sebagian air barokah ini dicampurkan buat mandi," pinta sang Ustadz kepada istrinya Pak Karto. Istrinya yang mendapatkan perintah tersebut langsung bergegas berdiri dari tempat duduknya menuju ke kamar mandi. Anak laki-lakinya memapa Pak Karto ke kamar mandi. Keadaan Pak Karto yang sakit-sakitan, yang lemah, yang sudah tidak bisa bergerak, semaksimal mungkin dimandikan oleh anaknya dan juga istrinya. Pak Karto yang tahu benar kondisi fisiknya meminta istrinya untuk keluar dari kamar mandi. "Biarkan Bapak mandi sendiri, Bu." "Tidak, Pak. Ibu akan merawat Bapak. Bagaimanapun Bapak tetap suami Ibu." Setelah sudah siap, air itu pun disiramkan ke seluruh tubuh Pak Karto. Pak Karto yang merasakan kesejukan sampai hampir 15 menit. Dan sungguh sangat ajaib. Luka yang ada di tubuhnya seakan-akan menjadi rontok. Luka yang seperti sisik ikan terkupas dengan sendirinya. Istrinya yang melihat itu terkejut dan tentunya merasa senang. Setelah selesai, keadaan Pak Karto yang semula lemah tidak berdaya sampai harus dipapa. Kini tanpa disadari, Pak Karto keluar dari kamar mandi, tidak ditopang oleh istrinya. Melangkahkan kakinya seperti tidak ada beban. Istrinya pun sampai terkejut. "Hati-hati Pak, nanti jatuh." Pak Karto menengok ke belakang. Dia baru sadar kalau dirinya berjalan sendiri tanpa dibantu oleh istrinya. Singkat ceritanya, setelah semuanya beres, mereka semua duduk di ruang tamu. Pak Ustadz pun menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kalau memang itu semua yang dirasakan Pak Karto akibat dari pengaruh sihir yang selama ini ada di dalam tubuhnya Pak Karto. Semoga ini akhir dari sihir itu menyerang Pak Karto. Tapi mohon maaf, semua apa yang Bapak alami saat ini, itu semua karena Allah. Jika Allah tidak berkehendak, kesembuhan tidak akan didapatkan oleh Pak Karto. Alhamdulillah, atas izin dan kuasa Allah, hari ini dan saat ini keadaan Pak Karto sudah membaik. Jelas sang Ustadz panjang lebar. Setelah mendengar penjelasan dari sang Ustadz,
Saat itu juga, Pak Karto meyakini bahwa dunia ini bukan hanya dimiliki atau dihuni oleh makhluk hidup dengan yang kasat mata saja, tapi mereka yang ada di alam lain, alam gaib, mereka pun ada di sekeliling kita. Dan ini bukti kuasa Allah bahwa manusia itu hidup berdampingan. Mohon maaf Pak Ustadz, apakah ini semua karena ulah seseorang yang dengan sengaja mengirim penyakit ini kepadaku? Tanya Pak Karto. Wallahu alam Pak, saya tidak bisa menyebutkan siapa orangnya. Saya takut kalian punya rasa dendam. Namun yang jelas, orang itu tidak suka kalau warteg yang sampean bangun, yang dirintis sampai puluhan tahun itu, laris terus menerus. Saya berpesan pada sampean, jangan pernah ada rasa dendam. Biarkan saja Allah yang akan membalasnya. Semenjak saat itu, Pak Karto semakin menjadi orang yang beriman, tawakal, tawadu, rendah hati dan juga istiqomah dalam melakukan sholat 5 waktu. Dan amalan yang diajarkan oleh sang ustadz selalu diingat, dijalankan setiap kali dia selesai melakukan sholat wajib dan juga sholat hajat. Dan semenjak saat itulah, alhamdulillah setelah kondisinya sudah mulai pulih, ia teringat kembali akan wartegnya. Tapi keadaan yang sudah tidak memungkinkan untuk perjalanan ke Jakarta. Akhirnya tempat untuk berjualan warteg itu kini dijual untuk biaya hidup di kampung. Dan sekarang lebih bersyukur dengan keadaan tubuhnya yang diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah hanya harta yang habis, bukan nyawanya yang hilang. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajarannya, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, kita tidak sendiri. Ada alam lain yang selalu berdampingan, dan kita pun tidak boleh menyepelekan hal itu. Kita harus mempunyai sopan santun. Jangan pernah sesekali berhubungan dengan ilmu hitam yang bisa membahayakan diri kita sendiri. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.